beberapa tahun yang lalu kan aku ini karena kerjanya di salon kecantikan gitu. 3-4 bulan tuh sering banget ditanya sama karyawan yang lain. Di lantai 3 itu tuh serem tau, Pit. Terus aku bilang lah, aku aja udah di sini udah berapa bulan gak pernah diganggu. Udah berapa bulan di sana ya aman aja Kak. Sampailah di bulan puasa, tiba di bulan puasa itu. Kebetulan kan hari itu kan aku lagi berhalangan ya Kak, jadi aku nggak puasa lah maksudnya. Sekitar jam 1 jam 2 aku ngerasa udah penuh pembalutnya tuh, risih kan, pengen ganti tapi aku nggak berani turun ke bawah. Aku ganti di samping si sofa merah itu Kak, tidur. Tapi tidur posisi aku tidur itu kepala aku yang di kasur tapi badan aku di lantai. Tiba-tiba aku ketindihan. Nggak beres nih kalau udah ketindihan, aku udah sering kan ketindihan posisi mataku terbuka. Aku nggak tahu dia muncul dari mana, tiba-tiba udah langsung ada di depan aku tuh sosok putih, gak gede awalnya, badannya tuh kecil tapi melengkung, kayak nungging tapi sampai ke bawah gitu loh. Dia ngejilat atau makan darah kotoran aku itu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini gue kedatangan narasumber namanya Vita. Dia ini mau menceritakan tentang pengalaman horornya pada saat dia kerja dan tinggal di mes di sebuah salon kecantikan yang dimana pada saat itu Vita mendapatkan kejadian horor di bulan puasa. Dan lebih spesifiknya lagi, sosoknya itu selalu datang pada saat setiap listrik di tempat kerjanya itu padam. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, kita langsung sapa aja dulu narasumbernya. Kak Vita, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya? Ya. Nah, Kak Vita ini punya pengalaman horor nih waktu kerja di salon kecantikan. Bener ya Mbak? Benar. Dan kejadian itu malah justru ada di bulan puasa Kak. Iya benar, di bulan puasa. Boleh ceritain sedikit mungkin Kak? Aku kan kerja waktu itu beberapa tahun yang lalu, aku kerja di salah satu salon ini kan di kota di luar Pulau Jawa. Awal aku kerja di situ mah Kak, sebulan 2 bulan itu aman. Bahkan aku nggak pernah mikir salon ini nih angker, serem atau segala macem. Tapi anehnya pas di bulan puasa ini aku digangguinnya. Di bulan Pas puasa. banget di bulan puasa, bener-bener di bulan puasa. Oke, tapi itu di tahun pertama juga ya? Iya, Kak Vita kerja iya. ya? Nah, pernah ada customer juga gak yang diganggu? Pernah. Waktu aku lagi facial di lantai 2, di ruangan lantai 2. Di ruangan lantai 2-nya? Iya, customernya. Ya sama customernya yang diganggu. Waktu itu emang lagi salon tuh lagi sepi. Jadi yang facial itu nggak banyak gitu. Aku lagi facialin 1 orang, ya ada gangguan lah di situ. Oke. Tapi trauma gak tuh customer-nya? Enggak sih, aku kan nggak ngasih tahu. Gangguan itu kan kalau kita lagi facial apalagi gitu kan, si salon itu udah nyediain sound kecil gitu. Itu tuh udah disetel kayak lagu refleksi, lagu terapi gitu kan, yang halus, adem gitu. Pas aku lagi facial itu, customer lagi tidur lah, si sound ini yang awalnya lagunya alunannya adem, tiba-tiba berubah jadi lagu Sunda kalau nggak salah. Jadi alunan lagu Sunda. Itu salah satunya ya, kejadiannya ya. Kalau yang customer itu. Dan uniknya ini, sosok hantunya datang selalu pada saat listrik padam. Iya, benar. Waktu itu di awal bulan puasa emang di kota ini nih ada pemadaman listrik secara bergilir. Tapi aku nggak tahu nih Kak, ntar hari ini tuh wilayah mana dulu mati lampu, nanti ganti-gantian gitu. Pemadaman listriknya tuh ya pas baru di bulan puasa itu doang. Kalau bulan-bulan kemarin mah nggak ada, baru inilah pemadaman listriknya. Paham. Jadi di bulan itu emang lagi sering dapat giliran ya? Iya. Pemadaman listrik ya? Benar. Dan sosok hantunya malah datang? Iya, itu anehnya ya pas listrik itu tuh padam, dia datang. Tapi kalau udah giliran gitu kan punya wilayah aku ini lampunya nyala lagi, nggak ada apa-apa lagi. Biasa aja. Mungkin malu ya, hantunya mungkin malu ya. Oke. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian yang pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id atau hubungi nomor yang ada di samping ini.
Ya udah, pasukan Lentera Malam sekali lagi buat yang penasaran sama cerita lengkapnya, simak video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri kita mulai. Beberapa tahun yang lalu kan aku ini kan emang kerjanya di salon kecantikan gitu. Jarak dari salon ke rumah aku ini kan lumayan jauh ya Kak untuk pulang pergi. Jadi aku mutusin buat nginep di salon itu, ngemes lah ya. Aku masuk kerja di situ ya, minggu pertama aku di training dulu, diajarin krimbat, mani-pedi, segala macem lah pekerjaan salon. Berjalan lah sebulan, 2 bulan, ya lancar aja Kak. Aku udah sering dapat customer langganan aku gitu, udah seneng sama aku. Aman gitu sebulan 2 bulan, tapi banyak yang bilang sama aku tuh, "Kamu gak diganggu, Pit? Emang tidur di sini?" Maksudnya gimana? Aku bilang gitu ya. Di sini kan serem katanya di lantai ini. Nah, salon ini tuh ada 4 lantai, Kak. Oke. Ada 4 lantai. Lantai 1 itu buat perawatan luar kayak smoothing, nyatok, krimbat gitu untuk keluar aja gitu kan. Nah, kalau yang lantai 2 ini untuk perawatan dalam. Masas, lulur, ya buat perempuan yang mau privasi gitu kan, ada ruangannya khusus gitu di lantai 2. Nah, di lantai 3 barulah nih tempat aku tidur. Di lantai 3 itu ada dapur, kamar mandi, ada gudang kecil, terus 2 kamar sama kamar studio. Itu mesnya ya? Iya. Tapi aku sama si owner salon ini disuruh tidurnya itu di kamar studio, bukan di kamar khusus mes, bukan. Aku disuruh tidur di kamar studio. Nah, kalau yang 2 kamar ini ada yang nempatin. Ada karyawan yang nginep di situ juga. Namanya Mas Y sama Mas D. Nginep di situ juga. Nah, lantai 4 itu rooftop buat jemur handuk. Kayak gitu aja. Nah, kan aku udah nginep beberapa bulan di sana lah, udah jalan 3-4 bulan tuh sering banget ditanya sama karyawan yang lain. Di lantai 3 itu tuh serem tau, Pit. Pakai bahasa sana lah ya, Kak. Sering dari kamarnya Mas Y ini ada suara-suara nggak jelas katanya. Terus aku ya bilang lah, aku aja udah di sini udah berapa bulan nggak pernah diganggu, nggak ada apa-apa yuk, aku bilang gitu. Terus yang lain kayak, oh ya udah kalau nggak percaya mah ntar aja lihat. Udah berapa bulan di sana ya aman aja Kak. Sampailah di bulan puasa, tiba di bulan puasa itu. Kebetulan pas bulan puasa itu ada pemadaman listrik tuh di kota itu. Di hari pertama puasa itu wilayah aku ini belum kedapetan Kak, belum ada gilirannya. Tapi wilayah lain dulu. Hari berikutnya baru wilayah aku yang kena. Kenanya tuh wilayah aku tuh sekitar jam-jam siang lah. Jam siang. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Ingat gak? Berapa jam lah? Pemadaman ini berhari-hari Kak. Oh, berhari-hari? Iya kan, lu waktu itu di kota itu ada kerusakan apa gitu loh di PLN apa gak ngerti lah aku. Jadi berhari-hari. Jadi setiap mati lampu tuh gak cuma beberapa jam doang. Kan di hari berikutnya kena nih giliran wilayahku Kak, mati tuh jam siang. Karena kan kita lagi ngelayanin customer, nyatok segala macam kan harus pakai listrik. Iya. Ya kan? Nah, si Mas D ini disuruh nyalain genset di lantai 4. Oh, ada punya genset ada ya? Gensetnya di lantai 4. Naiklah ke lantai 4, nyalain genset, kita kembali beraktivitas kayak biasanya. Terus sore kita dikasih waktu buat keluar nih sama asisten ownernya gitu, buat nyari takjil gitu atau makanan gitu kan buat buka puasa. Nah, jam 4 jam 5 kan kita keluar nih Kak, nyari makanan kan buat buka puasa. Ya udah balik tuh jam 6:30, 7 dengar azan kan, Allahu Akbar, ya udah kita buka puasa bareng. Sampailah di jam 8 malam waktunya salon tutup. Nah, kalau salon tutup itu genset harus dimatiin. Nggak boleh nyala. Tuh di jam 8 kan kita closingan kan, udah bersih-bersih segala macem, karyawan yang lain baru pulang. Si Mas D ini
naik lagi ke lantai 4 buat matiin genset. Mm. Itu langsung gelap, di luar gelap, dalam gelap. Karena di sana nggak ada yang pakai genset kecuali toko sebelah doang sih, tapi ada beberapa toko lah, jadi nggak nyampe lampunya gitu. Mas D ini habis matiin si genset, dia langsung keluar Kak. Dia bilang sama aku mau keluar ya Pit, aku nggak mau tidur di sini katanya, aku takut. Terus aku ya minta temenin ngapa sih Mas D sama Mas J aja katanya, bilang gitu. Terus dia keluar tuh Kak, ya udah dia naik motor keluar tuh ke rumah temennya, kayaknya aku nggak tahu. Si Mas J ini aku lupa deh, entah ada di salon atau enggak gitu Kak. Nah kan sekitar jam 9-an tuh Kak, aku mandi lah beberes di lantai 1, kamar mandi di lantai 1. Aku mandi beberes, aku naik ke kamar aku ke lantai 3. Pas aku udah di lantai 3, masih belum buka kamar nih Kak, belum mau masuk ke kamar, aku dengar dari lantai 2 itu tuh ada suara ini, hordeng kayak dimainin, buka tutup. Oke. Kan tadi di awal aku bilang lantai 2 itu kan buat terapi bagian dalam apa gitu kan. Nah di situ kan ada ranjang, sekatannya tuh pakai si hordeng. Pakai hordeng banyak ranjangnya, nggak cuma 5, ada banyak banget di situ. Sekatannya pakai hordeng. Pas aku mau masuk ke kamar, bunyi tuh hordengnya kan, dibukain gitu. Awalnya aku mikirnya ini sih Mas D, apa dia balik lagi kali ya Kak gitu. Aku mikirnya gitu, tapi kok iseng banget ngapain gitu kan mainin hordeng. Aku nggak turun sih, aku cuman mundurin dikit lah, maksudnya dari anak tangga itu nggak sampai turun gitu. Aku nengokin lah kepala aku ke bawah gitu kan, ke lantai 2 itu nggak ada, hordengnya masih keikat sama tali, masih rapi gitu, jadi keikat. Terus ya udah akhirnya aku masuk ke kamar karena emang gak ada siapa-siapa tuh. Aku nggak tahu si Mas J ini ada nggak di salon tuh, aku nggak keliat soalnya. Oke. Aku masuklah ke kamar kan, aku tuh cuman ngandelin 2 HP doang, HP aku sama HP salon buat center. Yang aku nyalain HP yang dari salon. HP aku buat aku main aja lah, buat nemenin biasa gitu. Pas aku udah rebahan gitu mau tidur, dari arah dapur aku tuh dengar ada orang mau buka bungkus mie, kayak mau masak mie instan gitu. Dengar kan, kita pasti tahu orang kamar aku tuh kalau kita buka pintu udah langsung arah dapur. Aku dengar ada orang mau masak mie instan gitu, aku mikirnya si Mas J yang nginep juga. Gak lama dengar lagi Kak, ada suara orang nyari sendok. Kayak gimana sih kalau kita nyari sendok kan denger ya, tuh lama banget. Mas J ini ngapa sih kayak nyari sendok, kayak nyari apaan aku gitu kan. Lama tuh denger suara itu. Penasaran kan Kak, aku langsung berdiri, aku intip dari jendela. Nah jendela tuh nggak gede sih, paling segini doang nih. Aku buka hordeng dikit, aku senterin tuh ke arah dapur. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada mie instan, nggak ada panci nangkring di atas kompor tuh, nggak ada. Gelap, nggak ada siapa-siapa. Padahal jelas banget, orang kan itu sunyi Kak, mati lampu semua wilayah, jadi nggak mungkin aku salah dengar. Terus karena aku udah ngecek gak ada siapa-siapa, aku belum mikir aneh-aneh. Karena aku mikirnya apa, ini bulan puasa gitu kan, yang nggak mungkin lah ada yang aneh-aneh gitu. Apa karena aku sendirian jadi aku halusinasi, aku mikirnya gitu aja sih Kak awal-awal tuh. Jadi aku tutup hordeng lagi, aku lanjut tidur. Aku ya berdoa lah kan, berdoa terus tidur karena aja capek kan. Terus nggak lama aku dengar dari lorong samping tuh kamar aku yang mau menuju kamarnya Mas Y sama Mas Denny, ada orang jalan pakai sendal salon. Sendal salon tuh sendal salon teplek, kalau kita jalan sengaja dibunyiin dia bunyi. Bunyi dia tuh lama, dia bunyi, jalan di tempat, dia nggak yang maju gitu, enggak. Jalan di tempat. Iya kan aku tidurnya tuh mepet sama triplek, jadi bukan pakai tembok kamar studio itu, jadi kedengeran banget. Jalan di tempat kayak bunyi terus tuh sandalnya ceplak. Apa masih yang ngapain masih kayak gitu, aku gitu. Nah aku mikir juga kalau emang sendalnya bunyi harusnya dari awal aku denger Kak, dari arah tangga mau ke kamar aku tuh harusnya denger, tapi kenapa tiba-tiba dengernya langsung dari lorong gitu loh. Paham. Ya kan. Nah dia bunyi aja terus di situ Kak. Ya aku karena aku nggak ada perasaan mau tahu atau kepo gitu ya Kak, ya udahlah aku biarin aja, aku nggak intip, aku nggak mau cari tahu lah, biarin aja gitu. Terus ya aku tidur. Tengah malam nggak tahu jam berapa aku kebangun, aku pengen buang air kecil. Tuh masih
gelap, masih keadaan mati lampu. Aku bawa senter HP, aku turun ke lantai 1. Sebenarnya tuh di lantai 3 tuh ada kamar mandi, cuman kotor punya si Mas Y ini, jorok, jadi aku nggak mau. Jadi aku milih ke lantai 1 kamar mandinya. Aku udah mau masuk ke kamar mandinya nih Kak, aku dengar lagi nih lantai 2. Apa tuh hordeng tuh ada yang mainin lagi kayak yang Ya, waktu itu geser-geser aku lah ya. dengar, iya dibuka tutup gitu. Ya udah aku selesaiin dulu buang air kecil kan. Udah selesai aku naik lagi ke lantai 2, aku ngecek Kak jendela-jendela apa segala macam atau kena angin gitu kan, pikir aku cekin semua tuh ruangan di situ. Di dalam kan ada 2 ruangan. Satu yang enggak ada pintunya, satu lagi ada pintunya. Aku cekin semua jendela yang ada di situ. Enggak ada yang kebuka, tutup semua. Bahkan hordengnya masih di posisi yang sama, masih di talian gitu, masih di tali. Ya udah, karena aku ternyata nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada yang berubah dari lantai 2 gitu, aku langsung naik lagi ke lantai 3 tidur. Besoknya di pagi hari aku belum cerita sama teman-teman aku, sama karyawan aku belum cerita kalau semalam tuh aku denger ini gitu di lantai 2, terus di lorong aku nggak cerita Kak. Oh, terus Mas Y itu ada gak di malam Nggak itu? tahu. Belum nyari Si tahu Mas juga. Y ini nih Kak, dia tuh punya spot sendiri buat dia kalau lagi istirahat. Nah, spotnya dia itu apa tuh di depan tangga lantai 3 tuh ada kursi, ada meja, dia sukanya duduk di situ. Tapi dari pertama aku naik ke lantai 3 sampai aku naik turun itu kan kamar mandi, dia nggak ada. Bahkan di kamarnya aku nggak dengar suara. Dia kan suka main apa namanya slot gitu kan. Dia tuh suka ngomong kasar gitu loh. Aku nggak dengar malam itu suaranya dia. Nggak ada, nggak tahu dia kemana. Anjir, mesut. Dia suka ngomong sendiri gitu Iya, loh iya, Kak, paham, kan paham. emosi gitu. Aku tapi nggak dengar suaranya dia marah-marah atau apa, nggak dengar. Ya paginya lah aku kerja kayak biasanya, aku tetap nggak cerita sama karyawan yang lain. Aku takutnya kalau misal aku cerita, mereka makin ini nih, makin kompor gitu. Jadi ya udah aku diem aja. Itu masih mati lampu berapa hari gitu. Nah malamnya sampailah di jam 8 kan kayak biasa tuh salon tutup, Mas Denny naik ke lantai 4, matiin genset, karyawan pulang, aku sendiri lagi. Aku kan udah buka puasa tuh Kak, jadi aku udah kenyang lah gitu, nggak mau jajan-jajan lagi. Aku di dalam salon itu sendiri di sofa lantai 1 di deket tangga. Aku duduk-duduk di situ sambil nyemil aja kan, main HP. Itu nggak ada sinyal Kak, jadi aku nggak bisa ngabarin siapa-siapa. Cuma main game aja biasa. Terus aku denger di kamar mandi lantai 2 itu ada yang masuk. Soalnya kalau kamar mandi lantai 2 tuh wajib ditutup meskipun gak ada yang make. Jadi pas pintunya kebuka aku dengar, pintu kebuka, ditutup, keran nyala. Aku mikirnya itu siapa? Mas Y awalnya, tapi pas aku inget-inget lagi, Mas Y ini suka banget nongkrong di counter. Jadi waktu itu emang dia lagi nggak ada di salon, keluar bareng si Mas D. Awalnya aku mikirnya Mas Y gitu. Alah, iya ya, Mas Y kan tadi bilang mau ke counter, dia juga belum balik gitu, aku nggak lihat dia balik gitu kan. Lama itu kerannya nyala. Ya kan aku udah ngantuk ya, aku udah capek. Aku naiklah ke atas. Karena aku kepo tuh Kak, siapa gitu yang di kamar mandi kan, karena setahu aku nggak ada orang. Aku masih di anak tangga lantai 2 tuh, belum bener-bener di lantai 2-nya. Tapi si kamar mandi ini nih pas mepet banget sama tangga. Paham. Iya kan, jadi gini tuh udah tahu nih kamar mandinya di sini. Aku senterin lah arah HP aku nih ke ruangan lantai 2 tuh Kak, senterin nih semuanya. Nyampe lah di kamar mandi. Jadi begini nih, ini kamar mandinya aku senter gini, pas banget aku begini, nyanterin gini, itu tuh ada rambut langsung keluar dari arah kamar mandi, ngejuntai panjang banget langsung. Jadi timingnya pas, aku nyanterin dia langsung keluar. Si rambutnya itu. Itu jelas banget kan, center kan apa namanya, cuma satu arah doang kan. Itu jelas dia langsung keluar gitu, set gitu langsung ngejuntai gitu si rambutnya itu. Aku ngeliat itu Kak, aku langsung lari kamar aku langsung kunci pintu kamar, aku diem aja Kak, diem aja. Aku baru mikir Kak, kenapa aku naik ke atas gitu, kenapa aku nggak lari ke bawah gitu loh. Wah, iya, kejebak kan. Aku langsung di kamar tuh aku nangis. Aku tuh nangis Kak di kamar, aku takut gitu kan, ini gimana ya aku gitu, ini mau turun gak bisa aku gitu kan, takut kalau misal diliatin gitu. Gak bisa ngabarin Kak, kan gak ada sinyal kan, mau telepon gak bisa, gimana ya. Si Masnya tuh gak ada pergerakan lah dari luar gitu kan, takut tuh, bener-bener shock banget.
Ya habis ngeliat itu tuh si rambut tuh, kalau langsung masuk ke kamar, aku ya nenangin pikiran lah Kak, nangis jadi-jadinya aku di kamar itu, sampai sesek dadaku kan aku punya asma, jadi kambuh langsung aku. Iya. Aku langsung nangis mau ngabarin siapa ini, aku nggak berani turun, aku udah gimana ya gitu. Ya udah aku langsung nenangin pikiran kan, aku mau sholat sampai nggak berani Kak, karena kan harus ngambil air wudhu juga kan di luar, aku nggak berani keluar itu di kamar sampai besok paginya kerjalah kayak biasanya. Tapi aku belum ada cerita sama teman-teman aku. Tapi memang setrauma itu ya Kak Vita ya? Iya, Sampai masih berasa tuh sedihnya tuh. Oke. takut banget itu Iya, bener-bener. Soalnya rambutnya cuman bukan yang pendek atau enggak, dia tuh dari pintu tuh sampai ke bawah ngejuntai, dia langsung keluar gitu loh. Bahkan aku nggak ngeliat badannya sih Kak, rambut doang. Rambut doang. Rambut doang. Ya itu aja pasti apa ya, bikin kita kacau lah pikiran tuh ngeliat kayak gitu. Iya. Kaget tuh pasti. Nah di situ aku habis ngeliat si rambut itu, aku udah nggak ada pikiran gini lagi. Ah nggak mungkin ini setan pada di penjara gitu. Ini Pak, kenapa kalau emang di penjara, kenapa aku diliatin gitu kan? Tapi aku sih nggak punya pikiran buruk soal bulan puasa atau apa, enggak Kak. Cuman udah nggak bisa berpikir positif gitu loh. Nggak kayak bulan puasa nggak ada apa, aku udah nggak bisa berpikir kayak gitu lagi. Karena ternyata masih ada aja ya gangguan. Iya. Besokannya kan itu masih mati lampu Kak, beberapa lama tuh mati lampunya kan. Aku ada tugas lah nyuci handuk buat ngejemur di lantai 4 di rooftop. Aku naiklah ke lantai 4. Itu tuh di lantai 4 tuh space-nya cukup, di dalam ruangannya tuh ya Kak, cukup buat tangga doang. Iya. Sama nyimpen genset gitu. Space kecil gitulah. Aku lagi jemur di situ kan, emang lagi puasa kan. Kena AC lama-lama tuh tenggorokan kering Kak. Makanya aku lebih milih jadi deh aku aja yang nyuci handuk, aku yang jemur gitu, biar aku kena angin di luar gitu. Aku lagi enak-enak jemur handuk ya, lagi biasalah. Pintu aku tutup tuh, pintu di lantai 4. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok di situ, kenceng dia ngetoknya. Itu siang loh, padahal siang pas sore gitu, belum malam lah. Ada yang ketok-ketok, aku biarin aja tuh Kak. Awalnya kedengeran lagi, ketok-ketok lagi, karena mungkin ini penting kali, ada rame gitu mungkin kan, customer pada datang, aku takutnya gitu. Terus aku langsung buka pintu, aku ngeliat nggak ada siapa-siapa, karena tangga doang. Ya udah, aku nggak mau ngecek lebih dalam. Aku langsung nyelesain kerjaan aku, turun aku ke lantai 3. Aku nggak langsung ke bawah Kak, istirahat dulu bentar di kamar aku, di kamar studio itu. Aku rebahan di situ. Nah kebetulan sih kasur aku ini nih pas banget sama pintu, jadi hadap-hadapan gitu loh Kak. Sebenarnya kan pamali katanya ya. Gak tahu deh gue. Katanya tuh pamali sebenarnya. Tapi karena ruangannya cocoknya buat naruh kasur di situ, ya udah aku hadapinnya pas ke arah pintu. Aku rebahan lah di kasur itu, pintu nggak aku tutup. Semua karyawan ada di lantai 1 tidur, aku merem ya, istirahat sebentar lah. Tiba-tiba nih pintu kamar aku nih ketutup kenceng banget, sampai gantungan baju yang di belakang itu jatuh. Aku di situ udah nggak mau berpikiran positif ya Kak, udah bodo amat, aku lari ke bawah langsung. Aku buka pintu, aku langsung lari ke bawah. Aku udah nggak bisa, ini kena angin kali, aku udah nggak bisa mikir gitu. Iya. Belum cerita sama teman-teman tuh. Gak nanya tuh teman-teman kenapa lari tuh ke bawah? Enggak, aku waktu udah di lantai 2 kan jalan biasa. Oh, Pak. Kan kalau ada customer banyak gak enak dong Kak, kita lari kan kedengeran. Ya udah aku turun ke bawah, kerja kayak biasanya aja. Terus malam nih, nah kan udah jam 8 malam nih Kak, waktunya tutup salon. Si Mas Denny udah siap-siap mau matiin genset. Aku bilang nih, Mas D sempat bilang, Mas jangan dimatiin dong, takut aku gitu, nggak ada yang nemenin juga kan. Mas D keluar, Mas D juga masuk ke kamar tuh malam banget, nggak usah dimatiin ya, aku bilang. Ya nggak boleh lah sama ini yang punya salon, rugilah katanya, orang yang nginep kamu doang sama ini dia, ngapain nyalain genset ya gitu. Udah kamu pakai center HP aja tuh, ambil tuh yang HP salon, itu bilang gitu. So, aku belum ada cerita diganggu itu Kak. Nggak dibolehin sama pemilik salon nyalain genset ya. Ya udah, dimatiin sama Mas D. Pas udah dimatiin langsung Kak, sesek banget dada aku langsung di situ. Kayak ya gimana ya, ntar malam aku ngelewatinnya gitu loh. Terus si Mas D ini pasti keluar gitu kan. Ya udah, Mas D ini keluar, si Mas D ini entah di mana dah, aku nggak tau lah dia itu ada di mana. Duduk kayak biasa, aku duduk di sofa lantai 1 deket tangga.
Nah kalau aku duduk di arah dari depan, di depan itu aku udah kelihatan kaca yang buat ngaca customer gitu loh. Aku ngeliat di situ kan, aku cuma ngandelin senter HP satu doang kak. Aku taruh tapi aku arahin ke atas Iya. senter HP-nya. Aku ngeliat dari kaca itu tuh ada si rambut hitam itu lagi. Entah dia ada di dalam ruangan, entah dia di dalam kaca, terus aku nggak ngerti. Cuma aku ngeliat di situ tuh ada si rambut hitam itu lagi. Dia rambut doang, bener-bener rambut. Aku nggak ngeliat badannya, nggak ngeliat mukanya. Di situ kak, aku langsung, aduh, aku ngeliat itu tuh langsung ini gemeter badan aku. Terus paginya ternyata aku masih ada di situ di lantai bawah, pingsan aku kayaknya. Oh, sampai pingsan itu. Iya, aku bangun sekitar jam 6:30 lah. Posisi aku masih duduk di sofa sambil meluk kaki gini. Bangun berarti pingsan ya aku semalam aku gitu. Habis ngeliat itu lah ya gimana kak? Iya. Baru kemarin kan ngeliat, terus malam itu diliatin lagi gitu. Gimana nggak jantungan aku gemeter badan aku itu. Seinget aku nih, aku gemeter badan aku ngeliat dia. Si rambut hitam itu langsung. Udah, paginya ternyata aku masih di bawah. Masih ada di situ di lantai 1. Terus ya udah, aku ke atas lah kak, ngambil baju-baju, make up. Aku siap-siapnya di lantai 1 kan, mandi segala macem. Aku belum cerita itu masih mati lampu. Berapa hari itu kan sempat ada lampu hidup tuh ada gitu kan. Sehari 2 hari lah gitu, nanti mati lagi kak. Anehnya kalau lampu nyala aku nggak pernah diganggu, bahkan malam pun nggak pernah diganggu. Anehnya tuh gitu, aku ngerasa aman gitu. Nah ada di hari tuh mati lampu lagi, siang-siang atau sore aku lagi facialin salah satu customer. Ini masih di bulan puasa nih? Masih di bulan puasa. Aku lagi facial salah satu customer ini, dan kebetulan emang aku lagi sendirian kak di lantai 2 itu. Pintu kaca aku tutup, aku nyalain AC, lampu aku matiin pakai lampu yang kecil, terus soundnya tuh aku nyalain pakai lantunan yang adem lah, musik gitu kan yang buat kita tenang gitu kan. Aku lagi facialin dia lah gini. Ini tuh posisi udah tidur si customer ini, udah nyenyak gitu, sampai ngorok gitu kan, udah nyenyak banget. Nggak lama, udah ada setengah jaman gitu tuh kak, aku udah mau masang kayak topeng yang buat sinar di muka itu loh, mau masang alat gitu lah ke muka dia gitu, customernya gitu. Sound ini di belakang aku nih kak, di meja gitu, kecil, dia tuh segini, sound kecil gitu. Dia langsung berubah dari alunan yang nggak ada lirik lagunya yang halus pelan gitu, tiba-tiba ada lirik Sunda, lagu Sunda gitu. Pas aku denger itu, si customer ternyata juga denger. Aku kira aku sendiri awalnya. Duh, aku gitu kan. Lah, yuk kamu kenapa sih pakai bahasa sana? Yuk kamu ini kenapa diganti lagu itu sih katanya. Jangan kayak gitu nih kamu ini. Gini marah si dianya sama aku. Terus oh enggak, ini kayaknya error aku gitu kan. Mungkin keganti sendiri atau gimana gitu. Oh enggak mungkin lah, orang saya di sini udah bertahun-tahun katanya bilang gitu. Gak pernah kayak gitu. Kamu nakut-nakutin saya ya. Aku dimarahin kak, enggak, maaf, langsung aku matiin aja kak itunya. Lampu aku nyalain langsung. Jika sebenarnya kan marah-marah sama aku, terus aku bilang maaf, ini nanti aku bilang lagi deh sama ini kan buat dibenerin lagi biar nggak keganti-ganti lagi, aku bilang itu. Terus ya udah aku lanjut facial, dia turun ke bawah, kayak di ngedumel kak, dia turun tuh biasanya tuh aku dikasih tip kalau nge-facialin dia. Oh ini enggak, dia langsung marah kan, ngaca liat mukanya gitu kan. Terus pakai bahasa sana lah, dia marah-marah langsung turun ke bawah. Dia langsung kayaknya cerita sama si asistennya tuh, dia gimana katanya gini-gini. Terus aku dipanggil lah, emang kamu ini nyambungin HP kamu ke ini katanya gitu. Enggak kok, aku bilang gitu, emang tiba-tiba aja keganti. Aku udah bilang gitu aja kak, aku nggak mau bahas panjang lebar, udah bodo amat lah begitu. Ya udah, habis kejadian customer itu cuma sekali itu doang sih kak kalau yang dialami sama customer. Tahu itu lagi mati lampu kan, itu beberapa hari yang lalu lah kak. Maksudnya tuh mati enggak gitu kan. Kalau sekalinya mati tuh lama, 2-3 harian. Nanti nyala paling sehari.
kayak biasa aja genset dinyalain kan kalau kita lagi kerja gitu, terus ya jam 8 tutup, genset dimatiin, Mas D keluar. Terus seingat aku sih masih ini nih ada di atas deh, di Oh, lantai. ini lagi ada di kamar nih. Iya, setahu aku ada. Aku sih nggak bener-bener ngeliat dia, cuman kayak aku tahu aja nih dia lagi di lantai 3 gitu, duduk-duduk di spotnya dia lah di depan tangga gitu. Aku duduk-duduk lah di sofa lantai 1 tuh. Aku nungguin si Mas ini manggil aku ke atas, biar aku maksudnya naik ke lantai 2 itu nggak mencekam gitu loh. Maksudnya tuh aku nungguin si Mas ini, kok mama nggak ada manggil aku gitu kan. Aku nggak teriak-teriak kayak mas gitu, nggak ada, aku diem aja. Udah lumayan lama lah, tiba-tiba aku dengar ini dari tangga lantai 2 tuh kayak ada yang turun. Kalau turun sama naik tuh nada sendalnya tuh beda kak. Oh gitu. Lebih ringan. Oke. Ini sendal teplek kan, dia lebih ringan kayak bunyi gitu. Kok gak turun-turun tapi apa? Aku nengok lah begini kan dari tangga itu, dari tangga lantai 1 kan langsung kelihatan tangga lantai 2. Itu nggak ada siapa. Pas aku mau memposisikan diri aku duduk, Mas dia datang. Entah itu aku nggak ngelihat dia datangnya itu buka pintu kaca tuh nggak, soalnya kaca aku kunci kak. Rolling door aku tutup, aku kasih space dikit lah buat kebuka gitu biar ada cahaya sedikit masuk. Tiba-tiba Mas Yeni datang, so aku nanya sama Mas, lah Mas dari mana, aku bilang gitu. Pesan tadi Mas ada di atas deh, aku gitu. Dari mana kok tiba-tiba dari luar? Aku ngeliat tuh ke arah pintu kaca masih kekunci. Nah. Bahkan dari dulunya tuh nggak ada yang kebuka. Tapi segini nih kecil banget aku kayak itu nggak kebuka. Si Masnya tau nggak responnya apa kak? Di jalan nih, Masnya ini orangnya rada slay gitu kan, rada gimana gitu. Jadi cerewet gitu orangnya. Kalau sama aku dia tuh suka ngomong nyerocos, tapi ini kok enggak. Aku nanya Masnya dari mana? Kok tiba-tiba dari sini? Padahal tadi aku denger di lantai 2 ada yang turun, jelas banget ada yang turun. Terus aku nanya Mas itu langsung kayak yang langsung gini, langsung dia naik ke atas. Aku ikutin lah dia, cuman aku kan nggak mau barengan gitu kan sama Mas Yeni. Dia marah kali ya sama aku apa gimana, kok sewot banget mukanya. Dia tuh mukanya ketus gitu loh, judes gitu loh pasti awal masuk tuh. Nah aku nggak ngeliat si Mas Yeni masuk kamarnya kak, aku nggak ngeliat. Aku juga ngeliat dia ada di mana, di kursi itu di depan tangga lantai 3. Aku nggak ngeliat dia. Aku masuklah ke kamar kan, masuk ke kamar udah mau ya udah capek lah mau tidur. Aku dengar ada suara ini, pintu kayu berdengit apa gitu loh, yang kayak bunyi ngik gitu. Oh dibuka gitu ya, kebuka gitu loh, kayak pintu lemari entah pintu apa gitu, bunyi dia ngik terus nanti bunyi brak gitu. Bunyi lagi dia kak. Aku awalnya tuh aku nggak tahu bunyinya dari mana. Kayaknya soalnya tuh seluruh ruangan tuh kayak ada gitu loh, suaranya ada di mana-mana gitu, menggema lah. Bunyi lagi dia ngek brak gitu lagi. Terus berulang kali kak, karena aku tadi ngeliat si masih emang naik ke atas ya kak, tapi aku nggak tahu kalau dia ada di kamar atau enggak. Aku ngecek keluar tuh terus, soalnya lama banget bunyinya, bunyi kayak gitu tuh. Bahkan aku sampai aku keluar tuh masih ada. Aku udah mau ngelewatin si lorong ini kan, mulai hilang suaranya. Aku ketok lah kamarnya si Mas Yeni. Mas aku bilang gitu. Di dalam nggak ada jawaban kak. Mas aku tok ngapain, aku bilang gitu, kok berisik banget aku gitu, jangan kayak gitulah, jangan aku nakutin. Gak ada balasan kak. Gak sengaja sih pintu kamar Mas Yeni kedorong sama aku. Dia tuh pakai triplek jadi gampang banget bukanya. Buka gak ada orang, aku senterin gak ada orang. Kamarnya si Mas ini kecil ukurannya, kecil banget ukurannya. Bahkan di dalam kamar tuh nggak ada lemari. Mas ini pakai kardus lemari bajunya, nggak ada apa-apa. Jendela kamarnya Mas ini tutup, kasurnya tuh berantakan, nggak ada si Mas Y. Terus aku ke samping, ke sebelah kamarnya Mas ini ada kamarnya Mas D tadi yang nggak pernah dipakai sama sekali. Aku buka pintu di situ, pintu kamar yang samping kamarnya Mas Y, nggak ada bunyi kak, pintunya nggak berbunyi sama sekali. Aku coba buka tutup, nggak ada bunyi. Si kamarnya Mas Y aku coba lagi nih kak, buka tutup nggak ada bunyi. Jendela aku cobain semua tuh kan ada gudang kecil gitu buat nyimpen dekorasi bunga-bunga dan lain-lain gitu ya. Coba aku buka tutup nggak ada suaranya. Sampailah aku kepikiran sama lemari kayu yang ada di lorong
samping kamar aku pas. Oh, emang ada lemari itu. Oke, Aku terus? aku tuh langsung ngarah ke lemari itu. Apa jangan-jangan ini ya pintu lemari ini kali yang berbunyi, aku gitu udah deg-degan, itu udah gelap banget kan, cuma ngandelin senter HP doang. Terus daripada penasaran aku nggak selesai gitu kan, aku makin takut. Jadi aku coba buka si lemari ini. Buka, berat banget tapi emang beneran bunyi. Bunyi, demi Allah tuh bunyi berat banget, bukanya tuh kayak lemari jati deh. Aku buka, berat banget kak. Pas aku mau tutup, lepas gini ya kak, dia bunyi tapi kalau dia udah mau nyampe ke kunci apa sih, ke kayu sebelahnya gitu, dia bunyi brak gini nih. Jadi dia begini nih, masuk ke dalam. Nah kalau dibuka begini dia bunyi lagi nih gitu, kita lepas bunyi lagi, terus nabrak lagi brak. Paham. Itu nggak mungkin kena angin Karena berat juga. berat banget. Angin dari mana, jendela kan tutup. Di dalamnya ada apa itu? Itu kayak banyak bunga-bunga orang buat nikahan gitu, dekorasi gitu lah, bunga-bunga melati tapi yang palsu-palsu tuh, ada vas-vas bunga kecil gitu di lemari. Ini nggak mungkin ini kena angin aku gitu, nggak mungkin tikus, berat banget, manusia aja susah bukanya aku gitu kak. Aku langsung masuk ke kamar, diem lah di situ. Gimana ya masih kok nggak ada suara, gimana ya, yaudah kak aku tidur. Kebetulan kan hari itu kan aku lagi berhalangan ya kak, jadi aku nggak puasa lah, maksudnya tidur lah kak, sekitar jam 1 jam 2 aku ngerasa udah penuh pembalutnya tuh, risih kan, biar ganti, tapi aku nggak berani turun ke bawah. Nah aku kan udah ngerasa risih ya kak, ya udah aku gantinya di dalam kamar, bermodalkan senter HP tuh gelap banget, cuman satu doang. Aku gantilah di sebelah sofa merah. Di dalam kamar studio itu ada sofa merah yang sendernya tinggi tuh, kayak kursi lama, sofa lama gitu. Terus ada wallpaper tarikan yang buat foto-foto itu. Terus ada lampu-lampu gitulah, banyak lah di situ, nama juga kamar studio, ruang studio gitu kan. Aku ganti di samping si sofa merah itu kak. Nggak sengaja aku belum pakai si ininya, pembalutnya, darah aku netes ke lantai. Netes ada 3-4 tetesan gitu. Aku ambil tisu, aku lap, buang ke sebelah si sofa merah itu, taruh di situ. Aku pakai pembalut, kotoran pembalutnya aku nggak bungkus plastik hitam, nggak aku apa-apain, nggak aku cuci, aku taruh di samping si sofa merah itu. Taruh di situ kan, tidur. Tapi tidur, posisi aku tidur itu kepala aku yang di kasur, tapi badan aku di lantai, nyerong. Jadi nih kepala aku di sini, badan aku ke sini, di sini ada si sofa merah tadi tuh. Tidur, tapi ya belum tidur sih kak, masih melek gitu mataku. Tiba-tiba aku ketindihan. Nggak beres nih kalau udah ketindihan, aku udah sering kan ketindihan, posisi mataku terbuka. Aku nggak tahu dia muncul dari mana, tiba-tiba udah langsung dari depan aku tuh sosok putih, gak gede awalnya, badannya tuh kecil tapi ngelengkung gitu, warna putih, entah putihnya bukan putih cahaya. Dia badannya ngelengkung ini loh kak, kayak orang, dibilang orang sujud mah bukan, orang ruku mah bukan, kayak nungging tapi sampai ke bawah gitu loh. Astagfirullahaladzim, itu apa aku itu, aku langsung merinding, aku langsung udah mulai nangis tuh kak, udah parno lah pokoknya. Itu apa aku gitu kan, jadi di depan kaki aku pas, jadi space aku ke sofa itu tuh deket banget. Dia ada di situ melengkung begitu. Makin lama tuh badannya makin gede tapi melengkung. Nanti ada ilustrasinya tuh biasanya ya nanti. Jadi itu badannya melengkung gitu sampai gede, tapi aku nggak ngeliat ujungnya ada di mana, ujung bagian kepala sama kaki tuh aku nggak ngeliat. Badannya doang sampai ke atap, melengkung gitu, putih gede. Aku mikirnya tuh langsung apa, kayak prosotan ya, tekuk gini lah, guling, terus lama-lama dia gede, menuhin sampai ke atap gitu. Aku nggak ngeliat ujungnya tuh, kepalanya di mana, kakinya di mana, aku nggak ngeliat. Karena aku begini nih kak, aku taunya gini doang nih sampai ke atas gitu. Iya. Aku langsung mikir di situ apa kak, dia ngejilat atau makan darah kotoran aku itu. Mungkin dia dapat energi dari situ, makanya di badannya makin gede. Karena kan aku buangnya di samping si sofa merah itu. Dan posisi kepalanya kemungkinan berada di situ ya. Iya, di tempat. Mungkin dia nih makan
darah kotor aku gitu kan, makanya dia makin lama makin gede. Aku gak bisa gerak lah, aku nangis di situ, tapi dalam keadaan ketindihan. Dia nggak hilang itu, Mm-mm. si sosok putih itu makin gede tuh sampai tembus ke atap, tembus mungkin sampai ngeliatin lantai 4, aku nggak tahu. Tinggi, gede banget ya, karena kan itu hari pertama apa hari kedua aku PMS, emang lagi deres-deresnya ya, kayak emang lagi banyak gitu loh. Ya aku mikirnya sih itu dia dapat energi dari darah kotoran itu. Aku cuma bisa berdoa sambil nangis sampai aku ketiduran lah. Paginya aku baru berani cerita ke teman-teman aku. Paginya ngecek pembalutnya gak? Iya. Masih ada? Masih, cuman aneh. Anehnya apa? Maaf, kalau misalnya nggak dicuci kan dia jadi warna hitam. Kalau misalnya nggak dicuci, dia nggak, masih seger. Darahnya kayak baru pertama kali ya dibuang. Biasanya tuh Kak, kalau ini kan darah tuh nggak lama, dia langsung menghitam gitu. Beda warnanya. Ini nggak, pas aku cek masih seger, merah banget. Aku langsung buru-buru aku cuci dulu di lantai 1, aku langsung buang keluar. Aku cerita sama teman-teman aku, termasuk yang namanya si Rima ini. Cerita aku sama si Rima, aku digangguin, aku gitu tadi malam, aku gitu sampai nangis aku kan, diliatin kayak gini-gini. Terus kenapa Mbak, gara-gara apa, katanya. Ini sih salah aku bilang gitu, buang pembalut sembarangan. Aku cerita sama Mas D juga, cerita sama yang lain juga. Terus si Mas Y ini bilang gini, enggak, itu mah teman aku, teman arisan, katanya. Udah nggak usah takut, katanya gitu. Ini si Mas Mas D Y, apa Mas si Y? Mas Y yang Mas bilang Y. gitu. Kalau Mas D tuh malah nanggepin gini, tuh kan benar kamu dibilangin, katanya, emang di sini tuh serem, kamu kakinya ngeliat sendiri kan, itu gimana ya, pocong apa kata si Mas D. Nggak tahu itu pocong atau apa, orang badannya begitu bentukannya, aku nggak ngerti kan, nggak ngeliat mukanya, aku bilang nggak ngeliat tubuhnya, aku nggak ngeliat jelasnya, aku bilang gitu. Terus ya yang lain pada ngimbuhin kayak, ya udah kamu nginep aja nih, ini kan masih mati lampu, katanya, masih lama ini, nggak tahu nih kapan hidupnya, katanya. Akhirnya aku nginep di rumahnya si Rima ini malam itu juga. Oke. Di malam yang kejadian itu Masya itu di mana nih? Aku nggak tahu. Nanya gak? Enggak. Pada intinya Masya pada saat Kak Vita itu ngecek itu nggak ada, emang nggak ada di situ ya ternyata ya? Iya, bener-bener nggak ada sama sekali, nggak ada. Aku nggak tahu itu masih ada di mana. Iya. Karena itu kejadian ngeri banget sih, kalau gue bayangin ya. Dia nggak tahu datang dari mana ya, sementara toko itu tutup. Iya, makanya tuh aku juga bingung. Aku posisi naik ke lantai 3 itu, si Mas ini megang kunci Kak, kunci sendiri gitu. Tapi aku tetap ngunci pintu kaca gitu loh. Karena tahu aku si Mas Y ini udah naik ke atas, ya udah aku tutup rolling door itu, kunci ku ambil gitu. Tapi kok pas masih mau masuk ke dalam, waktunya ketok-ketok dong. Kalau kunci masih ada di pintu kaca, nggak bisa dong dibuka dari luar kan Kak, nggak bisa dong. Nah, makanya itu aku nggak tahu dia di mana. Paginya aku bangun lah, bersih-bersih salon lah, aku buka pintu. Ya aku nggak tahu sih Mas Y ini datangnya kapan, aku kan lagi mandi tuh kan. Masih udah dia di atas. Barulah aku pas pada masuk semua tuh karyawan yang lain baru cerita. Oh, Masya itu datangnya paginya. Iya kayaknya. Terus aku kan cerita sama si temen aku, disuruh nginep di rumah si Rima. Aku nginep lah di rumah si Rima. Nginep di rumahnya si Rima cuman 2 hari lah kalau nggak salah. Aku cerita nih sama orang tuanya, Bu, saya diganggu kemarin. Aku cerita tuh sambil nangis Kak, karena kan baru banget kejadiannya toh. Diganggu gini gara-gara aku buang pembalut. Terus katanya waktu aku cerita nih Kak, paginya tuh ada salah satu lah karyawan bilang, kamu ini ya pasti duduk di sofa merah ya, katanya gitu. Beberapa hari sebelum bulan puasa aku sempat duduk di sofa merah itu, padahal tuh Kak bulan-bulan yang kemarin-kemarin tuh aku tuh nggak pernah dan nggak ada kepikiran buat duduk di sofa itu. Nah, beberapa hari sebelum bulan puasa aku sempat duduk-duduk di sofa itu sambil foto-foto gitu kan. Aku kirimin lah foto aku ke pacar aku, ada foto-fotonya aku duduk di situ. Terus katanya, jangan didudukin, katanya. Kenapa yuk, itu mah serem, nggak boleh, itu kan emang buat buat pengantin, katanya gitu. Buat foto privat apa ya, kayaknya gitulah. Padahal kalau setiap ada foto privat itu aku diusir dulu lah, jadi taruh barang-barang aku disuruh di luar dulu. Jadi emang buat pengantin itu kursinya itu. Mungkin pamali ya Kak, aku bukan siapa-siapa gitu duduk di kursi di sofa itu. Terus habis itu aku buka-buka galeri
lihat tanggalnya bener. Beberapa hari sebelum bulan puasa aku duduk di situ, aku foto di situ. Ada. Tapi nggak jelas sih, kursinya cuma kelihatan dikit doang gitu. Iya, nggak apa-apa. Kan malam itu aku langsung nginep di rumah Rima itu, masih mati lampu Kak. Aku bilang sama Mas Dit, Mas nanti kalau misal si pemilik owner salonnya nanyain aku di mana, kan aku nggak ini Kak, nggak ngabarin kalau mau nginep di rumah si Rima. Oh ya udah tenang aja, nanti dibilangin, bilang itu. Yang penting mah kamu jangan di sini dulu, bahaya, kata si Mas Dit bilang gitu. Ceritalah sama orang tuanya si Rima ini, nanti dikasih wejangan lah, jangan begini gitu kan. Jadi perempuan itu harus bersih katanya gitu, jangan sembarangan. Aku di sana udah 2 hari ya, nggak enak dong Kak, aku nginep mulu ya. Pulanglah aku ke salon lagi dengan perasaan udah campur aduk, lemes, udah gak karuan lah pokoknya. Aku balik lagi ke salon, beberapa hari tuh masih mati lampu tuh Kak, mati lampu. Aku tidur paginya tuh Kak, ada foto-foto di ruang studio itu. Jadi kalau mau foto-foto si pengantin itu tuh harus didekor dulu kan, pakai bunga-bunga gitu di lantainya, pakai vas bunga yang gede segala macam tuh, di setel lah sama si Mas Denny kan bagian dia. Sorenya udah kelar nih foto-foto. Si Mas D-nya ngelunjak banget, mentang-mentang aku yang tidur di situ Kak, dia nggak mau beresin. Padahal dia yang ngedekor, harusnya kan bantu bareng-bareng sama karyawan yang lain. Karena kan banyak properti yang dipakai gitu kan buat foto-foto. Ayo bantuin lah, aku bilang gitu. Sebanyak yang bilang, enggak kan kamu yang tidur di situ, Pit, gini. Terus masih deh, kamu takut kamu aja yang iniin, beresin katanya. Bayangin Kak, pas bunga gede, badan aku sekecil ini mau ngangkatnya gimana gitu loh. Dan harus taruh di gudang yang tadi, yang gudang kecil tadi tuh. Mau digeret juga takut lantainya nih rusak kan. Ya udah aku beresin bagian bunga-bunganya aja tuh, bunga-bunga yang kecil aku taruh di plastik, aku copot-copotin semuanya. Lampu-lampu lah itu aku beresin, tinggal si vas bunga ini aku cuman angkat bentar, taruh lagi, angkat sampai di sofa merah itu. Aku taruh di dekat sofa merah. Malamnya nih Kak, itu masih mati lampu. Aku tidur kan, ya udah dimatiin tuh gensetnya, masih Mas D biasa tidur di situ kan. Aku naruhnya tadi si vas bunga ini di samping sofa merah. Terus aku lagi tidur gitu, di jalan si sofa merah tuh geser samping aku. Aku tahu dia lagi jalan, aku diem aja. Apanya nih? Si vas bunganya berat banget, keramik. Ini kan dengar, aku tahu dia geser di samping aku, udah tahu. Aku diem aja. Aku udah mau gimana, mau keluar ke bawah juga udah malam gitu loh. Mau ke rumah siapa lagi maksudnya. Nggak tiba-tiba sih, karena aku udah tahu dia geser terus aku sentri, emang bener dia udah ada di sebelah kepalaku, berdiri tuh si vas bunganya di situ. Gitu. Terus si wallpaper ini juga malam tuh, dia tuh tinggi kan, ditarik begini nih Kak. Si Mas Dini kan kalau mau ini kan naik kursi kan. Jadi kalau nggak ada listrik ya dia nggak bisa dipencet, harus ditarik begini, kalau nggak ya ada kaitannya gitu. Itu dia kebuka sendiri, sininya kayak geser gitu. Nanti naik lagi, ganti lagi yang lain, set. Aku udah diem aja. Lagi tidur, jadi dia di belakang aku si wallpapernya tuh buka, naik turun. Kayak gitu terus. Pada saat itu udah nggak tahu mau ngapain, ya udahlah ya gitu ya. Karena bentar pasrah lagi, bentar lagi juga mau lebaran, aku mau resign tuh kan. Udahlah, bodo amat, serah mau ganggu kayak apa aja, udah amat aku bilang gitu kan. Jadi bener-bener di belakang kan Kak, bunyi buka tutupnya ganti-gantian terus tuh, ganti-gantian lagi. Ada 4 apa 5 wallpaper lah. Terus ya udah, aku yang soal itu aku nggak cerita, aku cuma marah sama si Mas D ini. Paginya tuh bantuin kayak, masa nggak mau tanggung jawab, aku bilang gitu. Aku marah sama yang lain, akhirnya berantem aku sama yang lain. Kayak nggak ada yang peduli, mentang-mentang aku yang nginep di sini, aku yang beresin semuanya, aku bilang itu. Terus yang lain tuh pada diem aja. Si Rima, udah Mbak sabar. Si Rima yang deket lah Kak sama aku, udah Mbak sabar, gini. Habis itu sehari sebelum lebaran tuh Kak, aku nggak ada pamitan ke si owner salon, nggak ada pamitan ke karyawan lain. Aku beres-beres baju, aku langsung keluar, resign aku. Aku nggak ada pamitan ke siapa, aku cuma pamitan ke Rima. Nanti tolong sampein ke ini ya, si ibunya, aku bilang itu, yang punya salon, ownernya, aku bilang itu. Aku nggak mau basa-basi lagi, udah. Karena aku kecewa gitu loh Kak sama yang lain tuh. Kecewanya sebenarnya sih masalah sepele ya Kak, cuma karena akunya udah mendem, udah banyak
Udah stres lah gara-gara Iya, diganggu gitu kan. tambah stres juga bener. Gak dibantu beresin apa segala macam. Dan parahnya tuh Kak, karyawan yang perempuan itu, dia nggak pernah mau ke lantai 3 atau ke lantai 4 buat jemur. Aku terus yang disuruh. Maksudnya iya sih, aku nggak takut, nggak apa-apa, seenggaknya ya gantian lah gitu kan yang jemur. Makanya aku sering berantem sih sebenarnya sama yang lain itu. Makanya pas udah hari hanya aku keluar resign, aku nggak ada pamitan ke mereka. Bodoh amat, aku keluar bawa koper, aku langsung pergi. Jadi curhat kerjaan si Vita. Tapi itu ya keluh kesahnya ya, Fit ya. Oh, tapi itu tetap gak baik ya guys, karena biar bagaimanapun kalau bisa pamit lah Iya sih ya. sebenarnya. Itu tetap jangan ditiru lah, nggak baik ya. Oke, tapi kejadian horor yang ada di salon itu Vita doang yang ngalamin atau yang lain juga pernah ngalamin gak sih? Banyak kan? Teman-teman gitu, Iya, teman-teman nih. banyak yang cerita. Boleh lah kasih 1-2 cerita kayak gimana tuh? Mungkin kalau si Mas D aja ya, ini rada jelas sih ceritanya, dia cerita sama aku. Jauh sebelum ada karyawan-karyawan baru tuh, si Mas D ini cerita sama aku. Dulu di lantai 2 itu ada patung perempuan tuh telanjang, nggak dipakein baju lah maksudnya. Dia tuh posisinya tuh selalu, karena nggak dipakai, ditaruhnya tuh di pojok, di belakang lemari. Nah, salah satu karyawan itu naik ke lantai 2. Dia tuh naik ke lantai 2, tiba-tiba ngeliat si patung ini tuh ada di tengah-tengah pintu. Kan ruangannya ada 2, yang nggak ada pintunya sama di pintunya. Si patung ini ada di tengah-tengah pintu kaca. Dia berdiri di situ, tiba-tiba kan nggak mungkin siapa yang mindahin gitu loh maksudnya. Nggak lama dia teriak nih, si karyawan ini perempuan, dia teriak, naiklah si semua nih karyawan pada naik sih, termasuk Mas D sama Mas ini. Udah kesurupan sih dianya, si karyawannya kesurupan lah gini terus bangun kan, udah disadarin lah gitu katanya tuh. Si karyawan perempuan ini bilang, aku tadi ngeliat ini patungnya ada di depan pintu kaca, terus aku nggak sadar. Terus si karyawan lain bilang, hah, patung apaan? Katanya bilang gitu. Orang kita naik kamu kesurupan, nggak ada apa-apa, patung nggak ada katanya. Maksudnya kita nggak ngecek patungnya ada di pojok atau enggak gitu loh, kata si Mas D itu. Nggak ada, emang nggak ada gitu. Nah terus si Mas D ini juga kan dia tidurnya tuh di lantai 2 tuh, dia sama sekali nggak pernah tidur di mana, lantai 3. Dia takut kan emang. Dia ke lantai 3 tuh mungkin cuma ngambil bantal sama selimut doang. Dia kan kalau tidur di lantai tuh di bawah tuh, hordeng ditutup sama dia. Tuh kan dia jalan kaki, dikiranya aku. Dikiranya tuh, kira Mas dia tuh, kamu tahu Vita yang jalan-jalan tiap malam katanya. Kelihatan nampak kakinya tapi nggak pakai sendal. Jalan aja gitu. Ada lagi nih karyawan perempuan ini. Kenal sih aku, emang waktu itu emang kerja bareng kan. Katanya dia kalau di lantai 3 itu dari kamar Mas itu suka diganggu, dengar suara-suara atau apa gitu. Awalnya aku sih nggak ngeladenin, tapi pas aku ngalamin kejadian, jadi aku percaya sama cerita mereka yang di awal. Gitu. Terus kalau si Rima ini, dia tuh waktu di sana nggak pernah cerita kalau diganggu. Pas aku udah resign, aku udah di mana ya waktu itu, udah berbulan-bulan gitu kan aku resign dari situ. Si Rima ini baru cerita ke aku, katanya dia suka diganggu. Kalau di lantai 3, dari lantai 3 tuh suka kecium bau kapur barus katanya gitu. Terus suara dari kamar Mas kayak suara krek, kayak nyakar-nyakar tembok atau segala macem. Dia kan posisi itu katanya lagi video callan tuh Kak sama temennya si Rima ini, cerita sama aku. Dari kamar aku tuh ngedengar suara apa gitu kan, gak jelas. Nah si temennya tuh bilang, coba itu buka kamarnya itu katanya. Si Rima kan nunjukin cuma dari luar doang kan, dari pakai kamera belakang. Dibuka kan kamarnya sama si Rima ini, ditunjukin lah semuanya di situ. Terus si temannya si Rima ini langsung bilang, udah buruan turun lah. Si Rima ini nanya, kenapa? Itu tuh di pojok samping si sofa merah itu kan adanya, itu tuh ada makhluk di situ, tempatnya emang di situ. Dia tuh nangkring di situ, jongkok di situ, gede badannya katanya. Jongkok di sofa? Mungkin aku nggak tahu di sofanya apa di pojoknya. Soalnya si Rima bilangnya katanya di pojok gitu kan. Nah setelah aku pojok ya samping-sampingan sama si sofa merah itu. Ya kan dia si temannya tuh ngeliat itu katanya gitu. Terus ada yang suka ngetok-ngetok kamar studio dari dalam. Dia masih cerita sama aku. Dia langsung, Mbak, aku langsung keinget tau ceritanya Mbak katanya gitu kan. Terus bunyi-bunyi lemari pintu.
Ada lagi katanya kejadian si Rima lagi video callan gitu. Pacarnya tuh temennya, aku lah nggak tahu gitu. Katanya dia lagi jemur handuk gitu kan. Jemur handuknya dia nggak berani ke lantai 4 Kak. Jadi dia di pegangan tangga tuh loh. Cuma disampir-sampirin Iya, gitu doang. Dia turun kan sambil video callan tuh temennya gitu. Dia dari HP apa dari apa tuh dia ngelihat dari tangga lantai 2 tuh Kak. Dia posisi udah di tangga lantai 1. Tapi kan video callan begini kan masih kelihatan dong Iya. atasnya. Dia ngelihat kepala full hitam nongol dari anak tangga, dari tangga gitu. Oh, si temennya ini ya. Si Rimanya juga ngeliat. Oh, Rimanya juga ngeliat. Iya, pasti lagi video Oh, callan iya, gitu. Kepala nongol hitam full hitam. Nah, pas Rima cerita begitu aku langsung mikir, mungkin yang rambut panjang tadi yang aku ceritain di awal itu Kak, mungkin milik si kepala ini. Kayaknya loh, soalnya kata si Rima nggak ada badannya, kepala doang. Kepala langsung muncul gitu dari tangga lantai 2. Jadi belum jelas itu sosoknya perempuan atau Enggak, cowok. karena full hitam kata si Rima itu. Iya, ya, full hitam ya. Ya sih, terus ya udah si Rima cuma cerita itu doang. Ya udah, aku udah nggak mau tahu lagi kabar salon itu gimana, temen karyawan-karyawan lain aku udah nggak pernah kontekan lagi, udah selesai. Berarti Kak Vita juga nggak tahu sosok yang ada di salon itu dari mana gitu asalnya? Pernah tahu atau gimana? Enggak sih, setahu aku ya emang banyak, bukan banyak sih, emang si Mas D atau yang lain tuh pernah ngasih tahu gitu kan, ini salon itu udah berdiri sekitar 15-16 tahunan gitu. Emang bangunan lama. Dulu kan punya si ibunya, terus diwarisin ke anaknya gitu. Emang udah lama. Dulu tuh tempat makan kalau nggak salah. Sebelum jadi salon. Daerah mana itu? Ya, itu tempatnya di dekat-dekat Pulau Sumatera lah. Oh. Di luar Pulau Jawa ya? Di luar Pulau Jawa. Ngerantau berarti Vita pada saat itu? Yang ngerantau bareng orang tua juga sih. Oh, bareng orang tua. Ada di Oh iya. Orang tua ada di situ. Orang tua ada di situ juga. Oh, berarti asli sana, Enggak. Vita? Aku tuh sama keluarga hidupnya tuh pindah-pindah. Oh. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, sebelum Vita nih, Vita itu kan perempuan ya di situ ya, yang nginep ya, atau yang tinggal di mes ya. Sebelumnya ada lagi nggak karyawan yang lain? Tapi yang perempuan nih. Aku nggak tahu itu. Tapi sempat aku nginep berdua sama yang namanya Dita. Tapi dia nggak lama sih di situ nginepnya. Awal-awal itu ya? Awal-awal doang. Awal-awal belum digangguin itu? Belum, itu mah jauh belum, sebelum aku diganggu. Tapi dia cuma sebulan kayaknya langsung dia balik lagi ke rumahnya, nggak nginep lagi di situ. Nah, ini nih yang aneh nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kenapa pada saat itu gangguannya itu pada saat bulan puasa? Artinya sebelumnya kan nggak ada sama sekali nih. Kenapa? Menurut Vita aja. Bulan-bulan yang lalu aku nggak pernah duduk di sofa merah itu. Sebelum hari puasa aku duduk di sofa merah itu, baru kejadian yang langsung ada tuh, ditambah aku buang pembalut itu tuh sembarang tempat. Gitu. Aku jorok lah maksudnya gitu. Iya. Berarti emang bener-bener gara-gara itu? Iya, terus aku juga jarang beribadah juga waktu puasa doang, kadang bolong-bolong sholatnya gitu. Mungkin itu sih. Oh, jadi emang ya pada saat itu ya lagi jarang-jarang ibadahnya lah ya. Gitu. Jarang Puasa sholat. tetap tapi ya. Puasa tetap. Buka tetap, Ya, wartakjil tetap ya. Iya, tetap. Mantap. Sama kayak editor kita ya. Nah, ini pertanyaan titipan nih tadi, lagu nih. Sebelumnya itu pernah didengerin nggak lagu itu? Pernah di setel gak itu lagu? Enggak lah, orang di situ bukan orang Sunda, ngapain nyetel lagu itu? Enggak ada di orang playlist Sunda. juga nggak ada itu? Enggak ada, kan itu udah ini soundnya itu udah disetel gitu. Iya. Khusus itu kayak 2 jam 3 jam tuh emang khusus musik. Tapi nggak ada itu lagu? Nggak ada, tiba-tiba aja. Aku matiin, besoknya aku nyalain ya kembali normal. Tiba-tiba aja muncul jelas suara. Nah, anehnya tuh suaranya tuh kayak bukan dari sound. Beneran ada. Makanya si ininya tuh kaget, bener-bener kaget si customernya itu. Kayak bukan dari si soundnya itu, tapi alunan dari soundnya mati. Trauma gak itu customer? Aku abis ngefasilin dia, aku nggak pernah lihat dia lagi. Nggak pernah lihat dia di salon lagi maksudnya. Iya. Kayaknya udah nggak ini. Udah nggak datang ke situ lagi. Iya, mungkin dia kayaknya suka home care, kadang manggil gitu. Salah satu kali dia nggak mau ke salon lagi. Tapi menurut Vita, dia sebenarnya itu ngerasa kalau itu kejadian mistis itu. Maksudnya di luar nalar itu.
Ya mungkin kita masa dia sampai semarah itu loh Iya, maksudnya. iya. Kalau kita udah minta maaf kan sebagai karyawan, ya udah tolong dimaafin. Kalau udah Iya. sampai maaf banget ya Itu nutupin gini-gini rasa gitu. takut ya mungkin ya Dia marahnya marah-marah ya. ngedumel aja dia sampai bawah. Ya udah, oke Fit. Terima kasih ya udah datang ke Lentar Malam ya. Ini Fit, sebelum ditutup nih videonya boleh Vita kasih pesan-pesan lah ke teman-teman yang lagi nonton nih. Kalau kalian lagi halangan, lagi datang bulan, tolong itu sampahnya tuh dicuci. Bekas pembalutnya dicuci. Kalau males banget buat cuci, ditaruh di kantong plastik baru dibuang. Soalnya aku tuh nggak cuma sekali ini diganggu, aku tuh udah sering banget diganggu karena aku jorok buang pembalut itu tanpa dicuci. Buanglah rasa malas kayak buat ngebersihin itu gitu. Soalnya kan ada beberapa makhluk yang suka dikasih, ada yang nggak suka dikasih kayak gitu. Kalau nggak suka kita bisa diganggu abis-abisan. Kalau suka makin bahaya, dia bisa suka sama kitanya gitu. Ya buat perempuan lah ya, pokoknya buanglah rasa malas buat nyuci kotoran pembalut itulah. Pokoknya harus bersih-bersih lah, jangan jorok, maksudnya jangan sembarangan gitu. Oke, tapi Vita sekarang gimana? Maksudnya masih malas atau enggak? Enggak dong, udah tahu Udah lah. enggak ya? Udah harus Karena dicuci terus. karena kejadian kemarin ya. Oke, itu tadi ya pesan dari Vita ya buat kaum perempuan nih khususnya berarti ya. Kaum laki nggak mungkin pakai pembalut ya. Kecuali udah dol itu ya tuh lubang mataharinya. Ada aja cerita di TikTok. Ada ya. Oke, ya udah untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Kak Vita izin pamit ya. Bye.